Kayaknya ini kelihatan dari wajahnya itu kelihatan itu. Itu tiap waktu membayangkan kok, berimajinasi kok kita itu. Iya tuh. Banyak berimajinasi dengan orang yang kita cintai itu. Bahkan bisa sampai masuk ke dalam mimpi itu. Karena saking cintanya masuk ke dalam mimpi, karena saking cintanya itu. Ini. Jadi kalau maka coba kita sering nggak mimpi orang yang kita cintai itu? Muncul karena saking kita cintanya, muncul dalam mimpi itu. Ya kalau orang cintanya harta ya mungkin mimpinya jadi orang kaya kan begitu. Maka dikatakan suatu ketika ada seorang santri itu nanya sama kiainya itu, Kiai, saya sudah mengamalkan amalan sholawat yang katanya kalau amalan sholawat itu dibaca sekian ribu kali itu bisa mimpi ketemu Rasulullah itu. Sudah saya amalkan amalan dari panjenengan Kiai, tapi saya nggak mimpi ketemu Rasul itu. Protes sama kiainya itu. Oh ya sudah, begini, besok kamu praktekkan lagi. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Begini, besok kamu mau tidur, kamu minum 1 gelas besar ini apa namanya air, tapi dicampur garam. Air dicampur garam. Habis minum kamu langsung tidur. Itu yang namanya orang minum air garam rasanya gimana? Malah tambah haus itu. Karena sini apa kayak orang haus ini tercekat apa ya namanya ya? Kayak seret itu. Nah, ini orang mau tidur susah lah, gimana mau tidur ini Kiai, gimana ini? Haus kayak gini kok malah disuruh tidur, gak boleh minum, disuruh langsung tidur ini. Lah gimana ini saya mau tidur sampai sejam, 2 jam, 3 jam baru bisa tidur. Nah, besoknya langsung datang ke Kiai. Kiai sudah saya praktekkan dan saya itu nggak mimpi ketemu Rasulullah lagi itu. Lah kamu mimpinya apa? Oh, mimpinya saya itu malam-malam itu, saya itu ada di laut. Nah, kemudian saya itu banyak minum. Ya karena kamu apa? Karena kamu sebelum tidur yang kamu pikirkan itu apa? Rasa haus dan rasa asin itu, makanya kamu mimpinya itu di laut itu. Kamu kepinginnya minum terus itu kamu, karena kamu merasa haus, makanya kamu pengen minum terus. Itulah jawabannya lah. Kamu kepingin ngimpi Rasul tapi kamu nggak pernah merindukan Rasulullah SAW. Sebelum tidur aja nggak kepikiran, sebelum ini apa nggak dirindukan tiap waktu itu, bagaimana mau bisa mimpi itu? Nah itulah kita semua. Kalau ditanya ini di sini semua ada yang kepingin mimpi ketemu Rasulullah semua itu kan itu. Tapi nggak ada yang pernah kan begitu kan, kacau ini. Karena apa? Karena berarti rasa cintanya, rasa rindunya masih kurang. Nah ini PR buat kita itu. Makanya kalau di apa namanya, kalau di Tarim itu ya, di Tarim itu gini, kata orang-orang sana itu anak kecil itu, kalau rata-rata anak-anak itu sebelum tumbuh kumis itu rata-rata sudah mimpi ketemu Rasulullah itu. Nah, kita itu sampai kumisnya brodol nggak ketemu itu kan. Nah ini gimana ini? Karena kecintaan yang luar biasa. Ini. Nah, inilah maka mahabbah pada anak kita tumbuhkan karena dia itu masih bersih, masih suci, masih tidak ada yang menghalangi untuk diisi. Maka isi senantiasa segala sesuatu tentang Rasulullah, cerita tentang Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, syariatnya Rasulullah. Apa-apa ini kamu begini karena Rasul begini. Ini kamu ambil yang ini karena kalau kamu ambil yang ini Rasul seneng. Kamu jangan begini nanti Rasul gak suka. Kalau dengan cara seperti itu
maka dia dari kecil kita tumbuhkan rasa cinta mahabbah, aman anak kita itu, mau ditaruh di mana saja aman. Ini aman. Ini. Gitu ya. Nah, inilah maka kalau memang kita benar-benar kepingin anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh-solihah, itu tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, karena memang harus diulang-ulang. Yang pertama dari orang tuanya. Dia itu wajib supaya mensolehkan dirinya agar dia itu bisa menjadikan anaknya anak yang soleh. Yang kedua adalah memberikan contoh. Karena anak melihat, mencontoh apa yang dilihat, bukan yang didengar. Ini. Karena banyak orang tua banyak ngomongnya, nggak ada contohnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Hubungkan selalu senantiasa dengan Rasulullah. Ini kalau dipraktekkan insya Allah tidak mungkin anak kita itu nggak jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh nggak mungkin, pasti jadi. Ini ya, nah, ini contoh sederhana, namanya tarbiyah. Nah, ini namanya tarbiyah, bukan cuma taklim. Mohon maaf, taklim itu bentuknya banyak. Kayak sekolah, sekolah itu namanya taklim itu. Kalau di sekolah kan ada gurunya. Maka cuman dikasih tahu ini loh caranya begini, yang betul begini, yang ini begini. Tapi tidak dipastikan apakah nanti akhlak itu akan menjadi karakternya apa bukan. Maka dikatakan oleh Rasulullah tadi, sabda dari Rasul adalah supaya anak itu muliakanlah anak-anak, gitu ya. Muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah adab yang baik. Ya. Jadi kita adab dulu. Jadi anak-anak kecil itu nggak usah diberati dengan fikih dulu misalkan. Nggak, adab dulu. Adab dulu. Bagaimana tadi tentang sopan santun dan lain sebagainya. Fikih itu nggak usah pakai penjelasan. Tata cara wudhu yang pertama adalah begini-begini, nggak usah. Ya kayak abah saya itu langsung dipanggul, bawa di depan keran air, langsung tangannya, kamu begini. Nah ini dicuci dulu, kamu langsung begini, kamu begini, langsung itu abahnya langsung dirapi langsung, ini itu begitu. Itu fikihnya ngajari begitu dengan praktek, bukan dengan kamu duduk dengarkan. Jenis-jenis air ada 3, itu nggak masuk Pak, nggak masuk itu. Kasih contoh, ya. Nah ini singkatnya begitu, nanti kita diskusi. Monggo saya kembalikan ke Mas Fajar.